Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kiki Sudiana dalam kuliah Design Thinking. Pada kali ini kita akan bahas tentang persona kanvas ya. Jadi kalau kita ingat bahwa Design Thinking adalah serangkaian alat, mindset dan tahap ya. Nah ini adalah salah satu salah satu alat di dalam design thinking, namanya persona kanvas. Kita akan mengenali alat ini. Oke. Jadi apa itu persona ya? Persona kanvas adalah kanvas untuk bikin persona ya, atau biasa juga disebut dengan user persona. Oke. Jadi apa yang disebut dengan persona atau user persona? Yang pertama itu, jadi dia adalah representasi imajiner ya. Jadi si persona itu adalah representasi imajiner atau fiktif dari karakter target user kita ya. Jadi Anda mau bikin solusi untuk siapa? Nah, siapanya ini direpresentasikan secara imajiner dalam bentuk gambaran sosok seorang yang seperti apa begitu ya. Tujuannya adalah dia untuk memberikan gambaran ya, seperti halnya kanvas, sebuah kanvas gitu. Ini kan kita akan bicara persona kanvas kan. Seperti halnya juga dalam sebuah kanvas, dia berfungsi untuk memberikan gambaran secara global dalam sebuah kanvas tentang profil user Anda seperti apa, lantas motifnya apa, lantas juga ada juga kegunaan kalau misalkan kita mau bikin namanya storyboard ya. Storyboard itu adalah rangkaian cerita yang nanti bisa dibikin video atau kartun atau apa begitu, itu disebut dengan storyboard ya. Calon rangkaian cerita begitu. Tools untuk membuat persona atau user persona ini kita namakan persona kanvas ya. Ada banyak di internet template-template persona kanvas. Cuman pada design thinking ini saya merekomendasikan persona kanvas yang didesain oleh Skill of the Modern Age dari Australia. Ini saya rasa cocok untuk project design thinking, karena tadi si user persona ini sebenarnya bisa dipakai ketika saat mendesain, atau juga bisa juga dipakai ketika mau bikin promosi pemasaran begitu ya. Gimana dia cara menggunakan, kesulitannya apa, terus ketemu solusinya seperti ini, lantas bagaimana dia memanfaatkan solusi itu, lantas akhirnya misalkan dia bahagia dan hidup selama-lamanya, kurang lebih begitu. Itu storyboard ya. Jadi salah satu kegunaan persona adalah menggambarkan target market ya ketika mau bikin pemasaran begitu ya, alat pemasaran. Nah, kalau yang sekarang kita mau bikin desain solusinya dulu begitu kan. Nah, ini adalah salah satu template user persona yang saya rekomendasikan begitu. Yang pertama adalah kita kasih nama ini seperti apa. Satu hal yang penting, walaupun ini adalah karakter imajiner atau karakter fiktif, ini didapatnya tidak ngarang ya. Mengisi ini kita tidak ngarang, tetapi hasil dari interview atau hasil dari observasi yang kita lakukan pada tahapan empati ya. Empathize itu kan Anda melakukan interview, observasi, bahkan gaul langsung dan lain sebagainya. Nah, itu dirumuskan di dalam template ini begitu. Lantas kira-kira mana yang kira-kira menurut Anda homogen atau prospektif untuk dielaborasi, dituangkan dalam alat ini, dalam kanvas ini ya. Misalkan Anda nanti bikin satu profil ya, satu profil yang kira-kira homogen dan bisa dituangkan dalam ini. Yang pertama adalah tentu demografis yang dituliskan begitu. Yang kedua short bio ya, biografi pendek siapa dan
kira-kira pada area problem apa. Nah, ini seperti ini, begitu ya. Lantas tetap fokus bahasan kita adalah siapa dan pada area problem apa, begitu ya. Karena bisa kemana-mana kalau nggak dibatasin. Oke. Lantas dituliskan prioritas orang tersebut itu apa, sasaran dan motivasinya apa, tantangan dan kendalanya apa, lantas perasaan dan emosinya apa. Lantas yang sebelah sini adalah gambar fiktif ya dari yang bersangkutan. Mau seluruh tubuh gambarnya atau hanya wajah saja itu silahkan. Kita lihat pada salah satu contoh persona kanvas. Ini saya screenshot dari dari alat yang tadi, begitu. Misalkan namanya kita tahu dari hasil beberapa kali interview kita namakan adalah generous boss, bos yang berhati, umurnya kurang lebih kira-kira 42, begitu. Jabatannya adalah managing director di Perth, Australia. Lantas short buy-nya adalah dia generous boss, bos yang suka ngasih reward ya kepada timnya gitu. Jadi user targetnya adalah bos, area problemnya adalah reward untuk timnya gitu ya. Lantas top prioritasnya apa? Namanya bos, top prioritasnya adalah mencapai KPI, mencapai target-target kerjanya. Yang kedua adalah selalu up to date. Dia harus selalu up to date. Terus yang ketiga adalah dia ingin selalu membuat kliennya happy, begitu. Lantas goals dan motivasinya adalah dia concern sangat-sangat berpegang teguh pada budget, begitu ya, sama target. Lantas juga dia sangat mementingkan makanan sehat. Lantas juga diet begitu ya. Nah, diet, ternyata dia sangat mementingkan itu, namanya orang kaya ya, bukan asal makan gitu kan. Nah, dia harus ditulis dari hasil tadi, dari hasil interview observasi Anda, kira-kira mana yang seragam, goals dan motivasinya dari hasil interview Anda, maka dituliskan di situ gitu ya. Selanjutnya adalah concern-nya atau kendalanya adalah biaya makan siang. Lantas ternyata ada kendala juga di dalam waktunya banyak habis buat nyiapin makanan gitu ya. Lantas orang itu selera makanannya beda-beda, misalkan begitu. Ini yang meeting everyone's needs kurang lebih begitu. Lantas feelings dan emotions-nya yang ditangkap, misalkan dia sangat bersyukur terhadap kerja keras dari timnya, ingin kasih reward, terus tapi tetap juga masih concern terhadap anggaran gitu ya, dan ingin maju bersama-sama, kurang lebih begitu. Nah, ini digambarkan. Anda menyusun ini, mengisi ini melalui tadi tahapan empati sebelumnya. Ya, kalau sudah Anda melihat di dalam video-video sebelum saya ada namanya empathy map. Nah, silahkan. Itu hasil dari empathy map. Kan empathy map itu disusun melalui proses observasi, interview, ataupun bergaul langsung gitu ya. Anda melakukan hal seperti itu terhadap beberapa orang, kira-kira yang sama dijadikan satu empathy map, dan bisa juga dituangkan dalam user persona seperti ini ya, di dalam persona kanvas seperti ini. Nah, ini persona kanvas ini akan menjadi gambaran kira-kira ini loh target user dari solusi yang akan kita bikin. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipahami. Kalau ada yang tidak dipahami, bisa tulis di komen di bawah ini. Saya akan coba jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.